Baik Bapak-Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman kamilatan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Hasbunallahu ta'ala wahda wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, akhsu bidzikri Bapak Ketua DKM Masjid Khairul Ummah, Bapak Hanifan beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, Bapak-Bapak RT, Bapak RW, Bapak-Bapak al-hadirun, rahimakumullah. Bagaimana Bapak-Bapak kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Pak, yang pegang kertas, nggak pakai kacamata bisa baca Pak? Aku baca. Oh, luar biasa. Ya. Oh iya, beneran nanya. Ya. Langka ya, udah uban putih bacanya tanpa kacamata. Ini yang baru uban 9. Ya. Ya udah nyatu-nyatu. Baik ya. Bapak-bapak, pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kajian dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Artinya pembuka tabir hati supaya hati kita hidup mengenal Allah, kian mendekat kepada Allah dan Rasulullah. Nah, sekarang masih pada al-babu ats-tsani, bab yang kedua, fil khaufi minallahi ta'ala aidan. Bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga ini menunjukkan yang kedua, ya, kelanjutan dari yang pertama. Baik Bapak, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kisah Umar bin Khattab. Ya. Ya, bagaimana Umar bin Khattab ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, beliau sampai pingsan karena memahami artinya Pak. Gitu ya. Ya kalau nggak paham kayak kita yang baca apa pingsan-pingsan itu Pak, kita masih ketawa. Ya, ya. Yang baca apa yang ngantuk-ngantuk, kita yang tidur Pak. Itu. Ya, bahkan yang lebih miris, ya, dangdutan di depan rumahnya kagak protes. Ya, ini nih. Ya, ini banyak di mana-mana nih. Alhamdulillah di Khairul Ummah mah kagak beda gitu. Ya, kalau dengar Al-Quran dibacakan, pengajian, ada baik yang gedeg gitu ya. Jangan ya jangan, ngeri. Ya, saya udah banyak sekali, artinya lebih dari 3 orang tragis akhir hidupnya, akhir hayatnya karena gedeg dengan majelis taklim. Ya. Dan artinya pengajian, Bapak ngaji mungkin, dan ngajinya tepat waktu, kayak habis maghrib begini kan belum pada tidur. Ya kalau ngajinya jam 1 malam, jam 12 mulai ngaji, ya salah kaprah kalau gitu. Kita harus akui kita yang salah. Ya kalau habis Isya masih wajar. Ya anggaplah sampai jam 10, sebelum jam 12 kalau acara resmi besar PHBI wajar, toh enggak setiap malam gitu. Jadi Bapak hati-hati ya. Ya, karena memang sabda Nabi begitu. Ya, kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, kalau belum alim belajarlah. Kalau memang belajar belum bisa, seperti begini duduk wajhan biwajhin, muka guru ketemu muka murid ketemu muka guru, mustami'an. Dah dengerin aja. Nah kalau dengerin dari mana aja bisa, dari rumah bisa. Tuh. Nah kalau nggak bisa juga dengerin, ya karena memang sibuk bener. Ya mungkin dagang di pinggir jalan sana, kaki 5, pokoknya sibuk dah atau kerja. Kun muhibban, jadilah pencinta. Pencinta apa? Pencinta ulama, pencinta muta'alim yang belajar, dan pencinta majelis taklim. Itu.
Wala takunil khamisah, jangan jadi yang kelima. Apa itu? Mubghidon, pembenci. Ya pembenci tadi tiga. Orang alim dibencinya, orang yang belajar dibencinya, majelis alim dibencinya atau masjid dibencinya. Ya sudah, Rasulullah patuh lika. Ya jelas betul itu jawab. Ya, itu namanya jawabus syarat. Pasti kalau kayak kita bahasa Indonesia ngomong, jika kita makan maka kenyang. Pasti kan? Tuh, ya kalau makan udara kembung perut gitu ya. Pokoknya ada isinya dah gitu. Hati-hati. Patuh lika. Ya, makanya lebih dari 3 orang yang saya dapati itu yaitu ya karena benci jangan ya dengan majelisnya Allah. Baik. Jadi Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu luar biasa. Ya beliau ketika membaca bisa pingsan, ketika mendengar ayat Al-Qur'an dibacakan pingsan, tapi tidak semua ayat dibacakan beliau pingsan. Kalau ayat-ayat tentang surga, wah sumringah banget Umar bin Khattab. Ya. Nah, kalau berbicara ayat-ayat siksa, gemeter bahkan jadi pingsan. Kalau kita sama aja, mau ayat surga kayak mau ayat neraka kayak ya Allah Allah Allah. Ya kan qori biasa gitu ya. Ya berhenti Allah Allah Allah. Ya gitu kan? Biasa gitu ya. Ya sedih kagak, gembira kagak. Nah, sedih kalau misalnya apa? Lagi qori baca, besek dikeluarin, yang lain udah dapat dia belum. Kok gue belum? Allah 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 Allah. Ya. 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 Udah Pak kita ngaji sesuai yang ada di lapangan aja dah. Ya, biar kita ada perubahan. Ya, nggak usah puitis-puitis, nggak usah romantis-romantis. Ya. Nah kemudian Bapak, selanjutnya bahkan nafi wajih khattani aswadani minad dumu. Saking seringan nangis Pak, yang nggak sholat malam, nggak ketika zikir, nggak kita baca Quran, nggak ketika mendengar orang baca Quran. Umar ini luar biasa Pak, preman. Raksaksanya Romawi Pak, raksasanya Romawi. Ketika ditantang pasukan muslim Pak, ayo siapa yang berani denganku, kata raksasanya Romawi. Jadi orang godenya minta ampun Pak. Ya dalam sirah ya pasukan muslim Pak keder semuanya. Dari belakang barisan muncul Umar. Ya aku yang akan menghancurkan kesombonganmu. Wah, nggak pakai lama Pak. Ya biasa orang Pak badannya kalau gede kelihatannya aja sangar, kelincahannya kurang. Mendingan yang kecil-kecil tuh, kayak Pak Asmat tuh, lincah bener tuh. Ya tahu-tahu sampai di setu. Ya, ya, ya benar. Ya, ya, ya. Lincahnya lebih lincah kalau kecil, kalau gede ketahuan. Ya benar Pak. Ya makanya kalau ngadepin orang gede, ya tenangin dulu hati. Gitu. Geraknya nggak lincah Pak, orang gede itu. Cuma ya ini kalau bahasa orang tempur ada endurance, ada power. Endurance itu daya tahan. Kalau power ya itu tenaga yang luar biasa. Nah kalau ngadepin orang gede itu pakai power. Ya artinya apa? Habisin langsung karena kelemahannya kurang lincah. Tapi kalau anak orang yang kecil geraknya lincah pakai endurance. Lihat dulu geraknya, kemana arahnya, titik mana. Nggak apa-apa nyantai aja dulu. Tuh, itu Pak. Sama Bapak kalau misalnya demo. Nah kayak demo Marbun dulu. Itu pakai endurance. Ya seminggu belum selesai, 2 minggu. Daya tahan endurance itu. 3 minggu, sebulan. Jangan nyerah, terus. Nah gitu Pak. Nah kalau umat Islam udah bersatu baru ya pakai power sekalian, gak usah pakai lama. Tutup. Wah begitu Pak, kan susah umat Islam bersatunya Pak. Ya betul. Ya gini Pak, ini Bapak pada tenang-tenang aja Pak. Ya di dekat Panglima Chicken, ya itu lagi dibangun Pak. Bapak ke sana sekarang lihat, buat karaoke 40 meja. Yang ngasih tahu saya aparat. Ya sudah kumpul Pak dengan RW sana. Ya terus juga RW 10 ya itu. Terus RW 27-nya ya BKKBN. RW-nya sudah saya datengin. Siap Pak Ustadz. Terus yang sebelah sononya dari Panglima Chicken yang perempatan Cimuning tuh, yang ke sono Grand Wisata, yang ke sono yang Cimuningnya, sono Masjid Al Ikhlas sudah kita datengin. Ya termasuk RW setempat. Ya siap Pak Ustadz kalau memang ditutup karena sudah keluar surat pernyataan persetujuan dari warga. Ya termasuk ketua Karang Tarunanya. Ya
Siapa Ustadz kalau memang demikian? Itu Haji Dana Pak, ya yang ngontrakin. Tuh, kenal Haji Dana kan? Ya toko suling. Makanya saya sedih Pak, suling ngepeknya aja belum maksimal. Ya tapi ke toko-tokonya kenapa? Ya melakukan ini, apa nggak ada usaha yang lain ngontrak maksudnya? Ya Panglima Chicken nggak ada masalah ngontrak, kita nggak pernah mempermasalahkan selagi mereka motongnya bener ayam, selagi nggak jual babi, oke, gitu ya. Ya kita nggak akan ngusak ngasik ya ngaduk-ngaduk orang usaha. Tapi kalau nggak benar Pak, ya kasihan nanti ke depan. Terutama kasihan kita. Bapak mendengar kemaksiatan, nggak peduli sedikit pun, meninggal dunia. Nanti Pak, inna sam'a wal basor wal fuad, sekujur tubuh kita. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Akan bicara Pak, minta diminta pertanggungjawaban. Gitu Pak. Lagian lu Ustaz bawain masalah mulu, gua kagak tahu jadi tahu. Ya jadi denger dah. Tuh. Lah, permasalahannya kalau saya nggak ngasih tahu, saya yang disalahin Allah. Gitu Pak. Ya, bukannya kemudian padahal enak aja Pak sediem-diem. Tuh. Surat penolakan sudah. Tanda tangan warga sudah. Ya, yang kerja Pak cuma 3 orang. Tuh. Ya, saya buat grup ya namanya Koe. Ya, nama grupnya Koe. Gitu. Konseptor Eksekutor. MTJ Mustika Jaya. Ya banyak ustadz, cuma banyak doang. Susah banget kalau nahi munkar. Alhamdulillah kalau di sini Pak Hanipan rajin, belum saya masukin Pak Hanipan. Gitu, ya. Ntar kalau saya masukin ya Pak Hanipan ini saya buat grup di mana saya masukin terus. Ya, di Jamru saya buat grup saya masukin. Ya, Singa Mustika Jaya saya masukin. Apa be saya buatin grup. Ya, jadi Bapak. Nah, baru tadi sore Pak, saya lagi motong rumput di kebun, pakai mesin apa, potong rumput. Ya, telepon masuk Pak Ustadz di RW 011. Nah, Mutra Gading Blok I, Blok ST yang hotel. Izinnya sebentar lagi jadi Pak. Ya, izin sebentar lagi jadi. Ya, itu aparat Pak yang nelpon saya. Hotel Fox. Nah, sebelahnya Pak akan dibangun apa? Karaoke The Jawa. Kalau Bapak tahu karaoke itu Pak, ya dugem Pak, dem 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 dem. Ya saya bisa ngomong karena pernah masuk ke dalamnya Pak. Gitu. Itu enaknya Pak kalau kita pernah ya masuk nggak ngalamin gitu, maksudnya cuma niat doang. Ya nunduk begitu Pak, nunduk. Jadi satu dem dem begini tuh saya buat-buat aja Pak. Ya masa Pak dem 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 masa begitu? Pasti gini-gini kan Pak. Ya itu Pak, prihatin Pak ini Mustika Jaya bisa, aduh ya Allah. Ya makanya saya berharap Pak Suling itu jangan sekedar kumpul ustadz ya terus enggak ngefek dengan nahi munkar. Kalau nahi munkar pada ngicep luar biasa Pak. Ya makanya kenapa saya bentuk tim Koe itu. Seolah hati saya Pak udah harapan saya tipis dengan ustadz-ustadz. Kalau udah tahlilan rame, maulidan rame, besek kebuli rame. Ya kalau pas nahi munkar Pak, ya Allah, tangan jempol saya, otak saya mikir buat konsep undangan, terus ngoro-ngoro, ya sepi Pak. Itu saya lihat tuh info dibaca oleh ustadz ini 1, 2, 3, 4, 135 ustadz. Wah nggak tanggung-tanggung. Ya pokoknya bisa tahlilan, udah sebut ustadz aja udah pokoknya gitu. Bisa pakai kopiah, pakai baju koko ustadz udah pokoknya, gitu aja dah. Ya luar biasa Bapak. Ya ini mohon maaf saya informasikan ya. Jadi supaya nanti kalau seandainya ajal menjemput saya lebih awal, mungkin ntar malam atau besok lanjutkan perjuangan Pak. Ya di mana kita tinggal jaga kokoh kampung kita. Bapak kan dengar terus, mohon maaf bukannya untuk ria. Apa doa saya Pak? Ya Allah ijal hadil qaryah Ciketing Mustika Jaya Bekasi aminatan mutmainatan thayyibatan. Ya, wa anta ghafur warzuq alah minats tsamarat man amana minhum bika wal yaumil akhir. Wadfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar waz zalazil waz zina wal riba wal mihan wasu'al fitan ma zuhara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kecintaan sama kampung ini Pak. Ya, bukan doa dengan bapak-bapak aja, dalam sujud, doa tahajud, doa duha, saya baca terus itu Pak. Kenapa? Saya iri dengan Nabi Ibrahim. Doa beliau menjadikan tanah tandus menjadi Makkah Al-Mukarramah.
Ya, yang dimuliakan, disucikan. Saya iri dengan Nabi Muhammad. Turab, kampung yang penuh dengan wabah penyakit, masuk ke dalamnya mati. Nabi Muhammad mendoakan Madinah, kota tersehat di dunia, Madinah. Tuh, Pak. Nomor 1 di dunia, Pak. Kota tersehat di dunia, Madinah. Luar biasa, Bapak. Ya, itu baru kemarin, Pak. Tiap tahun itu keluar pas musim haji. Itu berita baru kemarin, Bapak cari aja tuh di Google. Ya, 5 sebabnya kota Madinah tersehat di dunia. Nah, jadi ayo kita bersama-sama, Bapak. Jadi jangan kumpul-kumpul aja, amar ma'ruf nahi munkar, terlebih nahi munkar kita perhatikan. Seperti Umar bin Khattab, Pak. Beliau berkata, aku yang akan menghancurkan kesombonganmu. Ya, itu orang yang Romawi, raksasa Romawi, Pak, dengan pedang yang panjang bergerak. Umar bin Khattab ngeles dikit, langsung ditebas kakinya. Bos, ya udah selesai, Pak. Tuh. Nah, Umar bin Khattab dari sisi badan, Pak, ya besar juga. Dan adiknya Umar bin Khattab lebih besar lagi. Bongsor-bongsor, Pak. Orang Arab gede, Umar bin Khattab di atas rata-rata. Makanya Umar bin Khattab, adiknya Umar bin Khattab, itu kalau perang, ya yang lain nggak kelihatan, dia kelihatan dada sama pala. Jadi kalau dipanah, ya ditombak, ya beliau-beliau itu. Tapi nggak ada takutnya, Pak, gitu. Artinya dengan Romawi tetap kalah tadi itu. Maksudnya fisiknya. Nah, cuma Umar bin Khattab ya memahami strategi pertarungan. Jadi dalam hitungan detik bahasanya ya menang beliau. Jadi Umar bin Khattab, Pak, preman, tapi apa? Air matanya cetek. Sampai-sampai di bola matanya bawahnya nih ada bekas aliran sampai menghitam. Ya, sampai menghitam, Pak. Nah, kalau kita kan, Pak, apa kubil-kubil mata di bawahnya situ. Ya, apa bengap-bengap di sini nih. Ada mungkin bapak-bapak yang matanya di bawahnya bengul ini. Ya, kalau Umar bin Khattab hitam-hitam, ya matanya nih aliran air jalan karena saking seringnya. Ya, karena orang, Pak, kalau nangis karena Allah itu gembira. Nah, orang kalau gembira air matanya hangat. Tuh, Pak. Ini, Pak, sudah tertera dalam Al-Quran sebelum ada alat yang canggih, alat kedokteran, menelaah, meneliti yang keluar dari tubuh kita. Jadi tempo dahulu, ya bagaimana ketika dipinang anak-anak perempuan, diem, nggak kayak anak sekarang. Ya anak perempuan sekarang belum dipinang aja nyamperin cowoknya. Ya kalau anak dulu, maksudnya zaman kita juga sama, dulu ke sono. Nah di sono zaman jahiliyah, kalau dilamar orang nunduk aja, nggak jawab. Nah, cara jawabnya gimana? Orang tuanya paham dengan air mata, netes. Nah, dari situ nanti kalau dia nggak suka, nggak mau dipinang, dilamar, air matanya dingin. Tuh. Tapi kalau air matanya hangat, oke. Itu, Pak, tanda bahagia. Makanya orang kalau nangis karena Allah, air matanya hangat. Nah, karena hangat, kulit lambat laun, ya itu berbekas. Itu, Pak. Ya kalau kita bengul-bengul, Pak, karena kebanyakan tidur, ya. Ya malam tidur, ya pagi tidur, siang tidur, apalagi habis gajian, gitu ya, gitu ya, ya boleh, Pak, banyak tidur, ya yang penting diatur waktunya. Ya baik, selanjutnya, Bapak, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yalijul nar man baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dar'i. Pak, dikatakan tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Ya, banyakin, Pak, nangis karena takut kepada Allah. Ya, terutama latihannya bangun malam. Ya, bangun malam. Ya, bukan nangis karena apa? Kencing gergesan. Bangun malam kencing, aduh. Nah, bukan. Ya, tapi karena apa? Benar-benar ya bermunajat kepada Allah. Ya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Akui semua kesalahan. Kadang kita berdoa pakai bahasa Arab karena kagak paham. Amin amin doang. Ya amin amin gitu. Ya karena nggak paham nggak meresapi. Kalau paham insya Allah. Nah, latihannya di sepertiga malam terakhir, Pak. Jam 2, jam 3 tuh, Pak. Ya indah banget waktu tersebut. Ya pokoknya nggak ada, boleh dibilang kalau bahasanya manusia nggak ada cacatnya sepertiga malam terakhir. Yang ada semua ya kelebihan. Nah, karena itulah setan, Pak, godainya minta ampun. Udah diinjak, ditidurin kita, mata dielus-elus,
ya dikipasin. Pokoknya jangan sampai kita bangun malam Pak. Karena setan tahu banget kelebihannya. Kemudian wa fi riqa'iqil akhbar yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamah faturja'u sayyi'atuhu. Nanti Pak pada hari kiamat akan didatangkan kepada setiap manusia apa? Ya amalan-amalan buruknya. Ya tentunya amalan baik juga sama Pak, dipertontonkan gitu maksudnya. Dalam kitabnya catatannya, payumaru bihi ilanar, terutama yang amalan buruk. Karena ketahuan memang amalan buruk, maka apa? Tidak ada jalan lain. Ayo pergi kau ke neraka. Fatatakalama sya'ratun min sya'rat ainai. Ya di detik itu Pak, ini kelebihan orang yang pernah nangis takut kepada Allah. Ya. Satu bulu mata akan bicara. Nah ini al-yawma nakhtimu ala afihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ngomong, semua bulu mata satu-satu ngomong. Ya. Pokoknya saat itu Pak, persidangan tidak ada ya manipulasi data, saksi, tempat kejadian perkara. Pokoknya benar-benar barang bukti semua di situ. Bicara satu ya, bulu rambut bicara. Ini udah atau belum Pak? Belum ya? Hah? Belum. Ya. Saya Pak kalau lagi begitu tuh ingat kayaknya udah di masjid yang lain berarti Pak. Kalau udah Pak terus nyampein lagi malu saya ke bapak-bapak. Ustaz kehabisan materi kali ya. Padahal Pak masih tebal betul. Ya karena saya tulis Pak setiap pulang dari sini saya duduk di meja belajar dulu, masuk duduknya di kursi ya, di ruang belajar saya tulis. Ya misalnya Pak Umar CS apa garis miring D sampai dengan ya, persiapan bulan depan gitu Pak. Ya benar-benar kayak guru sekolah Pak jadinya. Ya ada silabusnya gitu. Ya sebenarnya Pak saya malam ini pengen nyampein tentang maksudnya pertanyaan bebas Bapak. Kan besok sebenarnya kurban nih atau haji, musim haji, mungkin terutama ibadah kurban panitia, mungkin ya untuk supaya tambah mantap bagaimana ya apa namanya teknis kepanitiaan sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti dalam bab pertanyaan masih ada waktu. Satu paragraf aja dulu nih kita tuntasin. Ya. Nah, kemudian Bapak, satu bulu mata ini ngomong Pak, watakul apa ucapannya? Ya Rob, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man baka min khasyatillah." Ini yang ngomong siapa, Pak? Bulu mata. Ya Allah luar biasa, Pak. Bulu mata sampai tahu hadis tuh, Pak. Ya. Lah kita ini yang berakal. Ya. Kira-kira berapa hadis yang dihafal, Pak? Hadis apa kira-kira yang Bapak hafal? Hah? Bingung dah. Ya, 40 hadis Pak kalau Bapak hafal, ada jaminan masuk surga, Pak. Nah, sekarang kira-kira berapa hadis? Hah? Ya. Coba kalau lagu belum keluar aja udah hafal. Ya, lagu ya belum keluar aja udah hafal. Ya, Quran udah 40 tahun, 60 tahun. Ya, boro-boro apalagi hadis kali ya. Ya, ayo Pak bangkit Pak, ya bangkit, kita nyelamatin diri, ya buat Allah seneng, Nabi Muhammad bangga punya hamba, punya umat kita. Ayo Pak semangat. Jadi jangan nyerah dengan keadaan. Udah semudah tua ngaji, udah jiping aja, ya nggak puas, udah sama jiping sama jidir aja, ya ya cobalah Pak, Bismillah, ya Bismillah. Saya pengen bahagia. Nggak cukup dengan senang. Maka apa? Seharus seperti misalnya siapa? Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Tuh. Orang Pak, ya ini kebanyakan kita Pak ngejar kesenangan. Tujuannya bahagia, tapi yang didapat kesenangan. Gitu Pak. Makanya apa yang terjadi? Sesal di ujung waktu. Orang bahagia pasti senang. Orang senang belum tentu bahagia. Tambah pusing aja. Apa sih Ustaz maksudnya ini ya? Ya nanti cari itu bahasa Indonesia. Apa perbedaan bahagia dengan senang? Kebahagiaan dan kesenangan. Yang kau tuju kebahagiaan, tapi yang kau jalani kesenangan. Nggak akan sampai, gitu Pak. Ya udah Pak, masa bahasa Indonesia aja harus ya Pak. Bapak jangan bilang itu sinonim Pak Ustadz. Beda itu. Ini berbicara ajaran Islam Pak. Bahagia dengan senang berbeda. Gambaran saya gambarkan dah.
Bapak punya mobil, punya rumah, senang atau tidak Pak? Senang atau tidak? Wah senang banget Pak, senang banget. Tuh. Tapi bisa jadi Pak, mobil Bapak berhenti hanya pada kesenangan. Nggak sampai kepada kebahagiaan. Itu mobil Pak, udah belinya ngeriditnya pakai ribawi, pakai bank konvensional, pakai apa tuh, kreditan asuransi konvensional, udah pasti ribawi itu Pak. Perang dengan Allah, ya perang dengan Rasulullah. Wah, penyakit mulu dah pokoknya udah penyakit mulu dah pokoknya. Ya senang kan Pak? Senang. 4 tahun lunas, jadi second itu mobil Pak. Tuh. Nah, jadi saya, aduh, kalau ngaji begini Pak ya, kayak gue neraka bener. Emang betul Pak, kita ini Pak, kalau bukan karena rahmat Allah nggak bakal masuk surga. Bener, bener. Nggak usah bapak-bapak jamaah, ustadz aja Pak nggak bakal masuk surga kalau ngandelin amal. Ya bagaimana masuk surga? Ya ustadz juga masih banyak yang ribawi. Ya betul, betul. Bahkan yang punya bank itu ustadz bisa jadi. Ya, ya benar Pak. Ya. Nah kalau kita udah lunas 4 tahun anggap mobil udah second Pak. Ya terus dipakainya juga karena sesuatu yang nggak benar itu Pak sumbernya bawaannya itu menguap. Ya, ya kalau dibawa ke pengajian itu mikir-mikir. Tapi kalau dibawa ke sono ke Ciberem gitu Pak. Meskipun itu belum diaspal Ciberem sebelah sininya nih. Ayo malah senang. Touring. Tuh Pak, ya enak bener. Ya nindes tanaman orang tuh macam-macam. Wah pokoknya luar biasa. Nah, jadi Bapak bawanya gitu. Nah kalau pengen Pak kita bahagia, kita punya rumah, kita punya mobil, nggak sampai disenang doang. Jadikan tuh rumah tempat pengajian, tempat sujud. Tuh ya. Ya itu, jadi senang berubah jadi bahagia nanti berbeda. Ya, yang kau cari adalah kebahagiaan, tapi yang kau jalani kesenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu bahagia di situ tuh Pak, bukan sekedar baik. Itu bahagia bukan senang. Senang itu terbatas. Ya, Bapak ngelepus, wis. Itu bahagia apa senang Pak? Senang. Ya puntung rokok habis sampai di filternya, ya mana lagi nih, ya selesai. Kopi sampai di ampasnya, ya mana lagi nih. Tuh coba kalau Bapak anggaplah ngerokok, ya meskipun hukumnya makruh dan haram gitu ya, ya Bapak berbagi tuh, nih ya sama temen, meskipun sepotong, dia sepotong, perasaan berbaginya itu Pak bahagia betul. Tuh, paling tidak besok dia datang ngasih sebungkus. Tuh. Ya, gitu Pak. Jadi apa yang Allah berikan ini ujian, jangan sampai berhenti pada senang. Buat kepada bahagia. Ya, itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ya termasuk usia waktu nih, habis maghrib pengajian. Bapak, Pak sehat badannya, dekat dengan Masjid Khairul Ummah, tahu ada majelis taklim. Ya. Nggak mau taklim. Bapak senang nonton TV, Bapak senang megang handphone, Bapak senang mungkin berbisnis saat ini tak gitu ya. Meskipun weekend tetap berbisnis. Tuh. Tapi Pak, itu berhenti pada kesenangan doang. Kenapa? Iya kalau Bapak itu mufti, ahli ilmu, Quran hafal, ngelotok, hadis ribuan, ngelotok. Dah kalau begitu Pak, nggak usah taklim Bapak, nggak usah belajar. Di rumah aja nggak apa-apa. Kewajiban Bapak bukan belajar lagi, tapi ngajar. Bisa dipahami ya? Lah ini udah tahu sholat aja masih ngikut-ngikut. Ya imam ruku, dia ruku. Lah emang begitu Pak Ustadz. ya. Lah, tapi kan ada ilmunya Pak. Ya ada yang ruku. Nih ruku gimana Pak? Allahu Akbar. Tangannya, jarinya. Gini apa gini? Gini apa begini? Dibuka apa ditutup? Ah, tuh kan? Ya, tuh ka. Ya, jadi Bapak bedakan antara ruku dengan sujud. Tangannya, kalau ruku sesuai hadis kuat dari Rasulullah itu dibuka. Ya logikanya Pak megang dengkul. Ya, ini kalau ditutup Pak, apalagi sholatnya tarawih, imamnya panjang, ngantuk lagi. Tuh, ya, ini buat ngerem ini jempol tuh.
Kalau seandainya masih ada pegangan, ya Allah, ya Allah. Jadi seger lagi biasa gitu Pak. Nah kalau sujud baru begini, gitu ya, dirapetin. Nah artinya jangan ikut-ikutan doang. Sama nih kayak orang haji sekarang nih. Ya pembimbingnya tawaf putaran pertama, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. Ya ngikutin doang tuh. Nggak taunya ketinggalan, terselisih dengan rombongan yang lain, bingung dah. Ah, ini putaran ke berapa ya? Ya, bacanya apa ya? Kalau soal bacaan nggak penting, putaran yang penting. Ya, padahal dia baru 5 putaran, rombongan yang lain udah 7 putaran. Niat kemudian, ya temennya udah selesai karena tadi nyariin telat. Akhirnya apa? Ngikut udah sama dia. Nah, Bapak baru datang, iya, udah selesai, udah ngikutin Pak Ustadz gitu. Apa keyakinannya? Loh, kan dari awal ngikutin Pak Ustadz selesai ya selesai. Ya padahal belum tentu. Nah artinya Bapak penting belajar itu kalau memang kita belum paham ilmu apapun gitu ya. Jadi jangan nyantui, apalagi fasilitas sudah ada, majelis taklim sudah disiapkan oleh DKM, jangan ya berleha-leha. Ya. Nanti dosa Pak di hadapan Allah karena untuk ilmu itu wajib. Ya. Baik, bulu mata itu Pak, ya Allah, ya Rabb, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man baka min khasyatillahi harramallahu tilkal ain ala nar. Siapa orang yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah akan haramkan atas matanya dari api neraka. Nah disebut mata Pak, mata ada di kepala. Ini identitas penting di tubuh kita. Disebut muka, mata, ngikut badan. Seperti KTP. KTP itu Pak, fotonya jempol kita, apa sikil kita, atau muka kita? Muka. Karena dengan muka semua ketahuan jadinya. Itu. Nah jadi Bapak dengan tangisan ini ya akan bisa membebaskan kita dari neraka. Nah bulu mata ini ini bakaitu min khasyatika, dan sesungguhnya aku telah menangis karena takut kepadamu ya Allah. Ngomong nih Pak bulu mata. Menyaksikan orang ya tubuh ini maksudnya yang lainnya. Fayaghfirullahu lahu, kemudian Allah Pak tidak pernah mengkhianati janjinya. La yukhliful mi'ad. Tidak pernah mengkhianati janjinya Pak. Allah ampuni dosa orang tersebut disebabkan satu bulu mata yang berbicara menyaksikan apa yang telah terjadi waktu di punggung bumi di dunia. Wa yastakhlisuhu minan nar bi barakati sya'ratin wahidatin. Ya orang tersebut selamat karena keberkahan satu bulu mata. Belum yang lain. Padahal kan kalau orang nangis kan Pak nggak mungkin kena satu bulu mata doang. Kena semua, apalagi dikucek-kucek gitu Pak ya. Ya. Nah itu baru satu Pak, bulu mata kita banyak, makanya enak banget Pak. Ayo Pak jadi orang soleh daripada usini wa iyyakum saling mendoakan. Ya kita jangan menghardik orang yang berdosa, dan kita berdoa terus dan mendoakannya dan mendoakan diri kita. Semoga kita dalam kondisi soleh Pak. Tuh. Dan jangan pelit Pak kalau soleh. Ya begini Pak, jadi Bapak orang tua kita Pak, dengan Bapak sholat jamaah ke masjid berjalan Pak. Dari rumah kemari, sholat berjamaah 25-27 derajat Pak. Pak, disadari atau tidak, kalau Bapak ngaji, udah tahu ilmunya pasti sadar. Tahu, karena memang Rasulullah yang ngajarin. Ya, apa Pak? Disadari atau tidak oleh yang tahu ataupun yang udah tahu pasti nyadar. Pak, kita setiap 5 waktu, setiap waktu bukan 5 waktu saja, yang 5 waktu yang wajib. Kita ini Pak, ngirimin orang tua terus. Jadi dermawan kita dengan orang tua. Bapak sholat jamaah begini nih. Setiap langkah Pak itu mengalir pahala ke orang tua yang sudah almarhum. Ya, ke orang tua yang masih hidup juga sama. Terlebih yang sudah almarhum karena mereka sudah nggak bisa lagi mengandalkan amalan sendirinya. Wakaf belum pernah, sedekah jariyah. Ngajar ilmu juga nggak pernah. Petani mungkin dulunya. Nah, andalannya cuma satu. Waladun sholihun yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh mendoakan bukan hanya Allah magfirli, Allah magfirlahu, Allah magfirli wali walidayah. Enggak. Dengan amalan begini nih Pak, amal soleh. Ya 25-27 derajat Pak sholat berjamaah itu sampai Pak ke orang tua kita. Makanya Pak ahli kubur, orang Pak yang meninggal hancur badannya saja Pak, fisiknya apa ruhnya, dalam kitab Ar-Ruh ulama lebih kuat mengatakan tidak mati. Menyaksikan, ayo Pak jadi orang soleh yang dermawan. Bapak bisa aja soleh, sholatnya di rumah terus. Nah orang kalau sholatnya di rumah Pak, pahalanya berapa derajat? 1. Ya kalau 1 Pak mau ngirimin ke siapa? Orang kita aja. Ya
ya buat kita aja kurang, bahasa gitu. Ayo Pak, makanya terus berkarya Pak dalam amal soleh. Kerja mau berangkat, Bismillah. Aku niat mencari nafkah untuk istri dan anak-anakku. Begitu Pak. Tidur malam, Bismillah. Ya, pokoknya Allah terus dilibatkan. Ngapain aja, pakai baju. Pokoknya Bapak bangun masjid, Bismillah. Saya niat membangun rumah Allah, gitu. Bukan Bismillah. Oh, sapa dulu dong. Bukan begitu. Ya, kalau jatuh udah patah, sapa dulu. Ya, agak ada nilainya. Kalau karena Allah jatuh mati dah anggap. Ya, Pak, anggaplah udah dipensiunkan, udah nggak bisa kerja karena mungkin patah. Tapi Pak mengalir terus dalam patahnya itu Pak pahala. Itu terus tercatat gitu Pak ya. Pokoknya kalau kita melibatkan Allah Pak berkali-kali lipat kebahagiaan kita. Kemudian kana tabki min khasyatillah fid dunya wa yunadi Jibril alaihissalam. Naja Fulan bin Fulan bisyaratin wahidah. Nah, jadi Pak malaikat Jibril pada saat itu Pak turun tangan dengan atas perintah Allah. Ya, apa kata malaikat Jibril? Sukses Fulan bin Fulan disebabkan satu bulu mata. Ya, ini dideklarasikan Pak biar kita benar-benar yakin. Malaikat Jibril yang menyampaikan. Wa fi bidayah wa nihayah. Ya, udah Pak ini satu paragraf tadi ya. Nanti selanjutnya. Baik, Bapak mungkin ada pertanyaan ya terkait ya ini mungkin atau tentang kurban monggo. Biar mungkin panitia ada unek-unek ya tentang teknis atau lain sebagainya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang memotong itu ya dalam pernah sholat. Ya. Kira-kira sah nggak? Baik. Ya udah kayak nikah aja nih ya. Sah. Kayak Luna Maya dengan Max. Ya, Luna Maya dengan Max itu Pak jadi perdebatan di medsos. Karena waktu akad nikahnya itu berjeda. Ya, jadi viral. Berjeda. Ya, kan biasanya di ankah tuka wazawaj tuka. Ini enggak berjeda. Nah, Bapak-bapak nanti siapa tahu nanti Bapak-bapak nikah lagi berjeda. Karena saking cantiknya janda mengong aja. Ya, aku terima nikah dan kawinnya. Mesti gitu Pak. Nah, di dalam kitab fikih perbandingan madzhab Pak, idza takhallala al-aqdu, apabila berjedanya sebentar sah. Nah, kalau berjeda jalan dulu ngopi, ya saya terima nikahnya, kagak sah. Gitu ya. Jadi jangan pakai rame-rame. Kasihan Luna Maya Pak, udah perawan tua, perawan. Ya. ya jadi kasihan Pak, ya di viralin terus. Ini sekarang viral lagi. Dia ngambil indung telurnya karena sebelum itu disimpan. Jadi prosesnya proses bukan alami kayak kita ini hubungan badan terus membuahi. Ini bayi tabung gitu ya. Ya, program bayi tabung gitu Pak ya. Itu satu Luna Maya anu aman ya Allah. Ya, udah Pak pokoknya apa aja jadi ilmu gitu. Ya, ini ngatain Ustadz Luna Maya dibaca, berapa Quran juga kagak dibaca, Luna Maya kagak dibaca, terus baca apa Pak? Gitu ya. Baik, jawabannya sah. Gitu Pak. Wah, sah Pak, karena rukun menyembelih itu ya apa? Kataballahu alaikum. Ya, Allah mewajibkan kepada kalian untuk apa? Berbuat baik kepada hewan. Apa? Syafroh, tajamkan sajam, senjata tajamnya. Itu pertama tuh. Jangan sholat 5 waktu, tahajud rajin. Pokoknya mantep banget. Wah, ya, pasih baca bismillahnya. Enggak taunya Pak, ini ya lah mendingan bukan berarti kita mengakui orang nggak sholat. Nah datang tuh, mohon maaf ya, kan banyak jagal Pak kalau kita lihat dari fisiknya. Ya mohon maaf ya, yang jagal RPH gitu. Ya dan memang pada faktanya ada yang pernah ngaku, abang sholat enggak. Ya ini kejadian di Al-Furqan Pak. Ya tatoan. Ya makanya di demo sama jamaah, nggak sah ini kurban. Gitu. Kenapa? Ya panitia datang ke saya, kenapa? Ya panitia jagalnya bertato. Lo kok tahu? Dia pakai singlet gitu. Ya, dia pakai singlet, pakai celana buntung. Emang siapa jagalnya? Dari RPH.
Rumah pemotongan hewan. Oh pantes, dia stylenya di sana begitu. Nah dia nggak nyadar ini kurban ini kan Pak ya masalah umat, mata memandang. Ya hati-hati Pak panitia jangan lepas-lepus aja. Nanti bisa jadi yang kecewa gara-gara Bapak merokok. Udah rokok dari uang kurban, ya gua kagak ngerokok, dia ngerokok. Padahal belum tentu Pak, bisa jadi Bapak membawa satu box itu rokok. Ya, tapi kalau masyarakat begitu Pak, sama dengan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu yang kita hukumi Pak. Kita nggak pernah bisa membelah hati orang, gitu ya. Jadi sah. Yang penting pisaunya tajamkan, terus dengan nama Allah, ya punya aturan mainnya itu Pak. Ya, 3 kerongkongan, udara, darah, makanan, ya putus sah, gitu Pak ya. Jadi jangan sampai nanti yang kelihatan sholatnya rajin sama darah aja takut. Enggak. Ya, ada di sini. ya. Nah, kalau ada Pak, itu karakter orang lembut Pak. Itu karakter orang lembut. Antum vegetarian atau vegetarian antum enggak? Apa aja masuk? Daging masuk. Makan, kalau makan vegetarian. Enggak, apa aja masuk? Oh, ya biasanya Pak yang begitu-gitu Pak vegetarian, makanya daun mengkudu. ya kalau saya sebut embe kan nggak enak Pak, gitu. Ya makanya daun-daunan. Orangnya lembut-lembut Pak. Ya, kalau kayak saya nih Pak, Bapak udah bisa niat nggak mungkin makan daun doang Pak Ustadz Tajudin nggak mungkin. Sama Pak tulang aja semakan gitu kalau kuat ya. Gitu. Nah jadi Bapak saya jadi ya yang penting kalau bisa di briefing dulu, kalau jagalnya dari luar. Ya, misalnya kayak tadi tuh, dia datang di sana pakai atau dia telepon, "Bang, tolong ya pakai kaos." Nah, jadi Bapak jangan juga kita terlalu apa ya, Pak ya, jumud kalau bahasa saya. Ini saking solehnya, motong kurban, panitia kurban pakai sarung. Ya Allah Pak, saya Pak di tempat di Gontor itu moderat Pak, modern itu di tempat di Gontor. Kalau olahraga ya pakai pakaian olahraga. Sholat ya pakai sholat gitu. Ya kalau kondisi darurat misalnya lagi dalam perjalanan atau olahraga lagi tanding ya yang penting tutup aurat nggak apa-apa. Tapi kondisi normal ya seperti motong ganti dulu ya mentang-mentang ustadz sekalipun ya kenapa Pak resikonya kan ada di medsos itu Pak pakai sarung ya sampai jungkir balik itu Pak sarungnya kebuka ke atas itu tuh ya Allah kalau pakai training kan Pak wow ya anggaplah pakai celana kan enak gitu. Ya kalaupun robek orang juga memahami itu udah parah kalau begitu jatuhnya gitu. Nah kalau sarung kan begini aja kebuka tuh Pak tuh. Nah gitu Pak ya. Jadi di briefing dulu dah gitu. Enggak usah pakai seragaman. Ya norak gitu. Ya panitia pakai seragam norak gitu. Hah? Ya. Udah tahun depan nggak usah. Saya kalau lihat panitia pakai seragam norak Pak, lihat dia kampungan banget. Ya malah apa Pak? Malah ketahuan Bapak nanti diapalin kalau ngambil daging banyak awas. Ya cobalah Pak pakai ilmu intel gitu. Intel itu udah ketahuan Pak ngambil apa aja, ngambil informasi nggak ketahuan. Ya Bapak coba kalau panitia nggak pakai seragam, hati bawah daun pisang. Ya. Ini bukan ngajarnya nggak benar Pak. Gitu Pak ya. Ya tapi kalau udah jadi nggak apa-apa dah. Gitu. Norak-norak aja. Gitu ya. Ya. Itu Pak kaos-kaos murah. Entar juga habis kurban pada belel. Sayang. No binisa lagi haji Pak. Sepesen apa? Jangan beli oleh-oleh buat anak-anak yang 20 real dan sebagainya. Kebuang itu. Sayang. Mendingan ngasih duit aja. Atau beli kurma dimakan langsung. Itu Pak pengalaman saya Pak. Ya. Jadi kalau yang suatu yang kira-kira gimana saya putuskan enggak. Ini jalan setan. Ya, ini jalan setan menggoda saya gitu. Gitu Pak ya. Tapi kalau udah jadi nggak apa-apa. Ya nggak bisa diperbaiki lagi. Mau beli yang mahal juga udah jadi. Gitu. Baik yang lain. Ya monggo. Tentang kurban mungkin ada atau yang tengah haji silakan. Ya. Oh baik. Nah penjual kulit ya bukan penjual daging. Penjual daging juga? Oh baik. Nah Bapak, dalam sabda Nabi, ini jawabannya gini Pak nih. Kenapa Bapak bertanya saban tahun pertanyaan ini? Setiap masjid ini Pak pertanyaan tiap tahun. Ya sebabnya Ustadz Sableng Jamalinglung. Itu sebabnya.
Ya, Ustaz Sableng gimana? Bapak, saya jelasin sekarang nih. Ya, dari hulu sampai hilir dah, biar nanti mantap ya. Tapi setelah saya jelasin di sini, Bapak ntar niat di medsos. Ya, niat buka medsos, short video ada Ustaz ceramah. Haram jual kulit. Wah, kok haram? Ya, disimpan itu video. Pas hari muhanya atau mungkin di panitia kurban grupnya di-share. Ya, wah mulai dah linglung lagi tuh. Itu yang saya maksud. Ustaz Sableng jamaah linglung gitu. Bertemu dah. Makanya nggak selesai-selesai. Padahal Pak, seperti saya nggak akan berubah Pak sampai kapanpun. Boleh menjual kulit, siapa yang boleh? La udhiyata liman ba'jil da udhiyati. Itu sumbernya dari hulu sampai hilir. Itu hulunya hadis Rasulullah, tidak ada nilai kurban bagi orang berkurban yang berkurban menjual kulitnya. Garis bawahi. Ya, siapa yang jual? Yang berkurban. Enggak, dalam hadis ini tidak ada kurban, tidak ada nilai kurban bagi orang yang berkurban dan dia menjual kulitnya. Siapa yang menjual di konteks dalam bahasan ini? Yang berkurban, orang yang berkurban. Nah, sekarang kita urai. Bedakan dulu panitia zakat dengan panitia kurban. Sama apa beda? Sama, PANITIA, panitia, sama. Ya, saya nggak nanya hurufnya, abjadnya, posisinya. Beda. Panitia zakat itu mustahik penerima, betul ya? Ya, tapi bukan penerima satu blok ini ya diterima semua, enggak. 12,5% dari total yang terkumpul zakat. Berapa orang panitianya? 20. Ya udah dinikmati 12,5% itu bagi rata nanti. Tuh, mustahik. Landasannya surah At-Taubah ayat 60. Wal amilina 'alaiha, yang bekerja mengelolanya dari mengumpulkan mendistribusikannya. Tuh, dah danta itu. Sekarang panitia zakat, panitia kurban. Posisi sebagai apa, Pak? Orang yang berkurban atau wakil orang berkurban? Ya, pede banget di sini mah ya, orang panitia kagak ada yang berkurban di sini mah. Ya. Iya, ketahuan itu. Ya, mulut ini ya ujung ceret. Ya, isi hati nih, isinya sini nih. Emang ngerasa nggak pernah berkurban jadi panitia doang? Panitia nggak berkurban. Coba Masjid At-Taqwa BKKBN. 50 orang panitia kurban semua itu. Tuh. Wah. Tuh, Pak, biar sebuat iri Bapak. Ya. Ya, saya komporin. Ya. Nah, jadi Bapak, jawabannya ada dua. Panitia kurban bisa jadi wakil orang yang berkurban, bisa jadi yang berkurban juga. Betul ya? Saya yakin di sini juga ada Pak yang berkurban panitia. Nah, di sini baru terurai. Kalau itu panitia tidak berkurban, anggaplah sapi satu atau dua. Satu dulu dah, sapi satu. Ya udah, kalau itu panitia kurban nggak berkurban satu pun, ya udah Pak, bodoh menanan bahasa tuh. Ikuti Imam Hanafi, boleh kulit dijual belikan. Tuh, paham ya? Boleh. Ya, di barter, dijual dengan uang atau mungkin apa, boleh. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Tuh, nah ini masalahnya. Ya. Ya, ini kalau udah duit, pikiran dompet. Ya dari sono 500, 450. Ya. Tuh. Nah, kalau panitia ada yang berkurban, anggap sapi 2. Nah, sapi dia di mana dia berkurban terdaftar di nomor 1, sapi nomor 1. Di sapi nomor 2 dia nggak berkurban. Nah, di sapi nomor 1 panitia yang berkurban nggak boleh ngutak-ngatik tuh kulit. Oh, tapi di sapi nomor 2, nah silakan, bisa dipahami. Lah terus bagaimana? Seperti Masjid At-Taqwa, ya semua berkurban, ya lepas kulit kasih ke orang. Tuh, arti berikan ke keluar bukan mereka, gitu. Bisa dipahami Pak ya? Ya, langsung diatur strategi. Lu tahun ini jangan kurban ya. Masa nih kalau dikasih ke orang, ya ini ada 9 kulit ini lumayan. Aduh, ya emang Pak, ya manusia itu akalnya luar biasa. Ya, nyeselnya nanti kalau udah tersumpal apa lobang telinga, lobang mulut, lobang hidung baru nyesel. Ya Allah, akal gua dulu pinter bener, saking pinternya agama aja gua akalin. Hati-hati ya. Nah gitu Pak ya. Nah jadi kalau orang yang tidak berkorban bebas. Nah Bapak-bapak, jangan sampai nih perdebatan ini melahirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jual,
Boleh, tidak boleh, jangan dijual. Ya, panitia Pak manusia kalau udah habis zuhur menjelang asar, apalagi adzan asar, udah ya pulang dah. Niat. Ya, mandi, ngepus di kursi goyang. Wah, daging udah dapat. Ya, pala udah dapat, taruh dulu di dapur. Nah, udah dah. Akhirnya Pak, panitia kurban ketua biasanya bertanggung jawab. Pusing pala dah. Ini jual apa kagak sih ini? Ya, jual apa kagak sih ini? Tuh. Ya, busuk dah. Nah, ini yang dimaksud apa? Diharamkan oleh Allah, mubadir. Jangan sampai. Makanya Bapak, bahasan ini garis bawahi kita berkurban atau tidak. Kalau berkurban jangan coba-coba menyentuh kulit, maksudnya jual. Kalau nggak berkurban, monggo. Ya, bisa dipahami ya? Dan tak ya? Nah, kalau dagingnya dijual misalnya. Kalau yang berkurban nggak boleh, tapi yang menerima kupon. Ya, dia nggak butuh daging atau butuhnya duit karena nggak bisa masak, akhirnya dijual. Buat beli minyak boleh, terserah mau diapain kayak, mau disate, mau dimakan mentah juga. Kalau dia ini ya kalau sapi wagyu, sapi Jepang, wagyu ya. Ya, sapi Jepang itu makan mentah enak. Tuh, itu Pak. Sapi Australia nggak boleh ya dibuat kurban Pak. Ya, bukan nggak boleh buat kurban karena peraturan Australia. Kalau sapi dipotong yang dari sana, diekspor dari sana, ya diimpor dari Australia, kalau dipotong di masjid-masjid Indonesia kena sanksi. Karena Pak, ya mereka itu sangat menghargai hewan, diperlakukan dengan sebaik-baiknya, kesejahteraan hewan namanya, gitu. Jadi boleh beli sapi Australia buat kurban, tapi di RPH yang sudah dapat lisensi. Tuh luar biasa Pak, negara kafir tapi menghargai hewan sebegitunya. Lah kita negara Islam Pak, gemes banget sama sapi. Wah, injak. Ya. Aduh Pak, sebenarnya kita gimana sih ini Pak? Ya, gemes minta ampun. Ya, baik Bapak-bapak. Ini saja. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Masuk Isya sudah ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak. Mohon maaf kalau ada ucapan saya dan kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umum yang mendengar di luar sana, saya berusaha menyampaikan firman Allah sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawassul bil haqq wa sabr. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ij'al simana hadza syai'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah barik lana balligh maqasidana ya Allah ikhtimna bi husnil khatimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ij'al hadil qaryah Ciketing Mustika Jaya Bekasi aminatan mutmainatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq alaha minats thamarat man amana min bika wal yaumil akhir wadfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil wal zina wal riba wal mihan wasu'al fitan mazwaru minna wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah unsur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ijma'na ma habibina sayyidina Muhammadin al mustafa fi jannatikal ula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.